semuanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami hingga hari ini. Mohon ampun buat dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Kiranya Tuhan menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Kekuatan kami hanya dalam hadirat Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita naikkan pujian kemenangan terjadi di sini. Tahta
Selamat pagi anak-anak semua. Kita sama-sama mau kebaktian hari ini dan sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sekarang mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan supaya kami bisa konsentrasi, kami dapat mengerti firman-Mu, dan Tuhan tolonglah kami agar kami anak-anak-Mu ini dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada sebuah cerita ya. Cerita tentang seseorang yang bertemu dengan sahabatnya. Lalu dia tanya nih sama sahabatnya, "Hei, halo, apa kabar? Selamat pagi. Gimana, sudah sarapan belum?" Wah, dia mikir, sarapan belum ya? Aku bilang, sudah aja lah. Malu aku kalau ketahuan sama dia, aku ini lagi diet. Sudah, sarapan apa barusan pagi ini? Apa ya? Nasi goreng. Nasi goreng apa ya? Enak nggak? Oke lagi. Oh, nasi goreng Korea. Wah, pasti rasanya enak sekali. Ada manis, ada asin, ada pedas-pedasnya ya, ada asam-asamnya. Ya gitu deh. Siapa yang masak? Mama saya. Wah, mama kamu hebat sekali. Kalau gitu kapan mama kamu masak lagi? Undang saya ya ke rumah kamu ya. Nanti aku datang ke rumah kamu. Aku mau nyicipin gimana sih nasi goreng Korea. Aku belum pernah. Nah, anak-anak, si temennya satu tadi berbohong anak-anak. Padahal dia belum sarapan. Dia belum sarapan, sedang diet, tapi malu untuk mengakuinya di depan temannya. Akhirnya dia berbohong. Bohong yang satu mengakibatkan bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Jadi banyak bohongnya anak-anak. Nah, anak-anak pernah seperti itu? Oh, belum pernah? Mungkin ada yang pernah juga ya. Nah, sekarang kita mau baca bagian firman Tuhan. Apa sih kata Tuhan tentang kebohongan ini? Kolose 3 ayat yang ke-9. Kolose 3 ayat yang ke-9. Surat Kolose ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Rupanya jemaat di Kolose itu sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tapi masih ada tuh kebiasaan-kebiasaan yang lama. Makanya dibilang sini, jangan lagi kamu mendustai, saling berdusta. Ingat, kamu tuh sekarang berbeda, sudah percaya Tuhan, sudah menjadi manusia yang baru. Tinggalkan yang lama-lama itu. Tadinya suka berdusta, saling mendustai, sekarang tidak lagi. Tidak boleh seperti itu, tuh kebiasaan yang lama, tidak sesuai dengan status kamu yang adalah anak-anak Tuhan. Tanggalkan itu, tanggalkan gitu ya. Itu kata firman Tuhan ya. Anak-anak, memang kejujuran itu mahal sekali sekarang. Kejujuran itu sangat langka. Kejujuran itu dikatakan nilainya tinggi banget sekarang. Skornya 100 dan hampir tidak dapat kita temui orang-orang yang jujur. Sulit sekali menemukan orang yang jujur. Betul tidak? Menurut kamus, jujur itu artinya apa sih? Jujur itu berarti sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berpura-pura. Jadi sebenarnya jujur itu atau tidak berdusta atau tidak berbohong itu tidak hanya perkataan, tetapi perbuatan juga, gaya, cara hidup. Itulah yang dituntut, sikap hidup yang lurus, yang menyatakan yang benar saja, enggak abu-abu, benar, yang benar saja itu yang dinyatakan, tidak berpura-pura, dan itu sulit. Makanya setiap kali mau ujian nasional ini di Indonesia heboh, kebocoran soal lah, inilah itulah gitu ya di tahun-tahun yang lalu. Kemudian pada saat mau ulangan, guru sudah siapkan strategi gimana caranya menemukan anak-anak yang nyontek, gimana menghukum mereka supaya jerak gitu. Nah, banyak juga anak-anak atau kita mungkin yang berbohong karena
takut diejek, daripada dihukum, daripada nanti dimusuhi oleh banyak orang, daripada tidak punya teman gitu ya. Banyak sekali alasan yang membuat kita seringkali tidak jujur. Muhammad Hatta ya, proklamator, salah seorang proklamator Indonesia, wakil presiden. Nah, itu pernah mengatakan seperti ini. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun kurang jujur itu sulit sekali untuk diperbaiki. Itu kata Muhammad Hatta. Tetapi kita anak-anak Tuhan berbeda. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kemarin-kemarin kita suka nyontek, kita kemarin-kemarin suka bohong karena takut dimusuhin, karena takut dihukum, karena takut ini, karena takut itu. Sekarang kita sudah tahu kebenarannya dan kita mau jadi anak Tuhan yang baik. Roh Kudus pasti akan menolong kita kalau kita minta pertolongan kepadanya. Roh Kudus memampukan kita supaya kita menjadi anak-anak yang jujur, karena kita tuh berbeda dengan dunia ini. Alkitab menghendaki, Tuhan menghendaki kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita itu beda dengan dunia ini. Kita tuh adalah anak-anak terang. Kita adalah manusia baru. Jadi marilah kita belajar untuk hidup jujur. Meskipun jujur itu langka, tapi tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Mari kita berusaha untuk hidup jujur, anak-anak ya. Kalau kita jujur, akibatnya apa? Yang pertama, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan ketika kita jujur. Kemudian akibat-akibat yang lain, ada kata mutiara yang mengatakan begini. Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan paling tidak 3 hal. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, cinta. Yang ketiga, rasa hormat. Jadi, marilah kita hidup jujur. Efesus 4 ayat 25. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Kolose 3 ayat 9. Janganlah kamu saling mendustai, karena itu adalah kebiasaan yang lama, manusia lama. Sekarang kita sudah menjadi manusia yang baru, harus berbeda, harus berubah. Siap? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami anak-anak Tuhan ini belajar untuk kami hidup jujur. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami seringkali berbohong karena situasi, karena lingkungan, karena takut ini, takut itu. Ampuni kami ya Tuhan, ajari kami supaya kami lebih takut kepada Tuhan daripada kepada orang-orang lain. Kami mau belajar hidup jujur supaya Engkau senang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Sekian kebaktian hari ini. Tuhan memberkati.